Selamat siang JM Sport Massage Therapy. Kita kali ini ada pasien yang datang kemudian membawa foto ronsen. Kita akan melihat datanya. Coba kita lihat datanya. Ini datanya seperti ini. Ya. Bagian sebelah kiri, sisi kiri ada persoalan. Tadi datang dengan membawa diberikan beberapa bebat, ada bebat tekan dan kemudian ada penahan seperti ini ya. Ini bebat tekannya tadi dimasukkan ke sini area ini. Ya. Ini mari kita sekarang melihat data foto ronsennya ini. Data foto ronsennya adalah tampak patahan pada tulang fibula. Ini fibula. Yang mencurigakan lagi adalah apakah ada yang lain? Karena sebelahnya tulang fibula ini ada tampak seperti ada retakan. Ini retakan pada tulang tibia. Ini tibia yang patah ini, yang pertama fibula. Pertanyaannya adalah apakah satu atau dua patahannya? Kalau yang fibula jelas patah. Mari kita cari tahu tentang tulang tibia. Ini tulang tibianya. Ibu, lemes G? Sakit Bu? Sakit sangat G? Aduh. Ini sakit G? Melihat kondisi ini dan melihat data foto ronsen, tampak sekali bahwa ini positif fraktur di tulang fibula dan stres fraktur di tulang tibia. Jadi ada dua patahan. Tulang kecil yang penyangganya satu patah jelas. Ini yang di samping ini. Kita lihat ini Bu G. Aduh. Niki lho. Aduh niki. Ini patah ini. Enggak nggih. Nah niki. Katanya ibunya ini tuklik. Nah, memang tuklik lah niki patah sedaya, Bu. Dados balung sampean ngapunten tulangnya dua-duanya patah. Makanya tuklik. Nggih. Nah, dalamnya putih penjara. Sambisari. Ya. Jadi ini kalau tidak tahu bahaya betul ini. Ini kalau orang yang tidak mengerti sudah dipijatkan dereng nih. Sampun nggih. Mboten dipijat cuman disangkal putung. Nggih, disangkal putunge dinapakaken. Dilus-lus napa ditekan-tekan? Mboten nggih. Ya untungnya dilus-lus mawon. Nah niku ditekan-tekan tambah bahaya. Ini ya. Ini ibu ini sudah mencoba memijatkan, untungnya hanya dilus-lus dikasih doa. Artinya dikasih doa itu tidak dilakukan treatment, perlakuan. Seandainya terjadi perlakuan itu sangat berbahaya. Karena jika di treatment, ini patahannya semakin membuka begini, melebar. Jadi harap hati-hati betul. Kalau benar-benar tidak tahu, sangat berbahaya. Makanya dokter ahli ortopedi, dokter ortopedi dan hampir semua dokter lah tidak pernah menyarankan kepada sangkal putung, tidak ada. Ya, silakan datang ke sangkal putung, tidak ada. Makanya dokter betul-betul anti terhadap sangkal putung. Karena ini masalahnya. Jika nanti sampai di sana, itu perlakuannya bisa salah diagnosa. Sehingga terjadilah tingkat keparahan yang semakin tinggi atau fatal. Jadi ini kalau ketemu panjenengan di dokter, Bu, rumah sakit, ini harus operasi. Nah, ini disuruh operasi. Terus melarikan diri. Ya, begitu ya. Baik, sekarang akan kita lakukan rilis untuk cederanya ibu ini. Baik, sudah dilakukan rilis antara tulang kaki sebelah kiri dan sebelah kanan. Ini yang sebelah kiri yang mengalami patahan, tulang tibia dan tulang fibula. Yang kanan juga dilakukan rilis, dan kemudian
Sekarang saya akan melakukan reposisi karena tibia dan fibula yang patah harus tepat pada tempatnya. Jika tidak, nanti akan miring kakinya. Dan kakinya harus bisa begini. Ini tulang yang benar. Kalau salah, dia bisa begini. Ketika sudah nempel, jalannya jadi begini. Nah, ini yang tidak boleh terjadi. Jadi kalau tidak punya ilmu pengetahuan di bidang anatomi, ya, ini bisa berbahaya. Ya. Baik, saya akan lakukan tindakan reposisi. Mohon maaf, saya tidak melakukan ini untuk dicoba ya. Ya. Jadi saya akan melakukan tindakan ini tidak saya dalam bentuk video, tapi nanti akan keluar dalam bentuk sudah selesai reposisi. Mohon maaf karena ini nanti agak rawan ya. Saya khawatir nanti ini ditiru dan berbahaya. Ini cukup berbahaya kalau tidak punya kondisi keilmuan yang cukup, sehingga sangat berbahaya tindakan-tindakan seperti ini. Baik, sudah saya lakukan tindakan tak cas dulu aja Om. Ya, nggak apa ya. Bisa ya? Bisa. Baik, saya akan sudah lakukan tindakan reposisi, sudah saya lakukan tadi. Ya, memang sengaja tidak saya tunjukkan karena ini cukup berbahaya dan saya berharap tidak ditiru memang. Ya, jadi ini sudah dilakukan. Nanti setelah ini saya lakukan imobilisasi supaya dia dalam posisi tepat pada sasarannya, yaitu tulangnya sudah tepat pada tempatnya. Dan kemudian diberhentikan supaya tidak banyak bergerak. Ya, ini dibersihkan dulu pakai alkohol. Ini setelah dilakukan relaksasi, reposisi, tadi sudah dilakukan reposisi, sekarang dilakukan pembersihan. Pembersihan dengan alkohol. Ini sekarang sudah lurus pada tempatnya. Ini patahnya di sini. Ini patahnya di sini. Nah, ini patahnya di sini. Ini sudah masuk kepada sudah sambung tempatnya sehingga persis di tempatnya. Ini tulang yang patah lagi ini, sehingga dua ini sekarang dibersihkan ya. Sudah bersihkan? Sudah semua ya. Setelah kalau nggak duduk di sini salah tembus sini. Iya, oke. Yang penting dikit lihat ya. Yang penting sing anu dulu, sing patah dulu dioperin ini. Nah, ini harus tepat cara melakukan imobilisasinya supaya kakinya tidak kemudian goyang. Ankle-nya ini harus berhenti, ankle ini ya. Saya akan lakukan pemberian obat untuk bengkak ya, supaya tidak bengkak. Nih obatnya. Nih obatnya supaya tidak bengkak. Nah, sekarang saya lakukan pemberian, melapisi bagian bengkakannya dulu. Melapisi bagian kakinya dulu supaya nanti ketika dibebat tidak kemudian menjadi iritasi. Ya, tolong Mas ditahan. Sekarang saya akan melapisi ini dulu. Ya, kalau ini saya tempatkan, penahan ini saya tempatkan pada posisi ini pasti akan mengalahkan ini. Ini lama-lama akan bisa iritasi karena ini keras ya. Kita akan melakukan pemberian
bidai, ini namanya bidai. Nanti akan kita tempatkan bidai di sini. Nah, di sini. Untuk menahan bagian tulang yang bagian bawah. Ya, kita perlu memberikan penahan pada tulang. Kita akan masukkan dulu ini. Tensor grip, bebat tekan. Iya. Terus. Oke. Si, Alex sih. Lanjut. Soalnya konsentrasi itu, jadi karena selalu nyekol. Nah, ini bida sudah saya masukkan ya. Jadi untuk menahan bagian bawah dan menahan bagian atas. Yang bagian bawah fungsinya untuk menahan supaya tulang itu tidak turun sampai kemudian patah ke bawah. Jadi harus ada penahan dari bawah. Yang bagian atas untuk menahan tulang yang patah dari sisi bagian atas. Ini sangat berbahaya jika tidak di bawah dan atasnya ditahan, karena dua-duanya mengalami patahan. Nah, sekarang sudah ada seperti begini. Saya akan memberikan satu bebat lagi untuk menahan ini. Ya, ini sudah ada tensor grip 2. Saya akan menambahkan satu lagi untuk menahan bagian bebatnya atau bidainya. Ya, tambahan satu lagi. Saya akan memberikan satu bidai lagi ya, satu bebat tekan lagi. Kita tutup sekarang bagian bidainya ini. Selain memang kita tahan dengan 2 tensor grip yang tadi di dalam. Sekarang kita tambahkan lagi karena kita mengkhawatirkan patahannya ya. Ini tutupkan. Jadi selain memang kuat, menjadi rapi. Ya. Jadi tidak hanya kuat tapi rapi kemudian. Baik. Selesai kita melakukan pembidaian, kemudian apa kita sebut dengan imobilisasi sudah kita tahan tulangnya supaya tidak bisa bergerak ya. Tulang tibia dan fibulanya tidak bergerak, dan ini engkelnya juga tidak boleh bergerak ini, karena dia engkel ini bergerak akan menggerakkan ini, menggerakkan patahannya. Baik, nanti akan kita berikan suplemen untuk tulangnya supaya ibu ini minum kalsium yang high kalsium ya. Kita sarankan boleh tambah minum susu juga boleh ya, karena susu juga ada kalsiumnya. Tapi kemudian kalau memang misalnya ini sementara 1 minggu, hampir perkiraan tingkat kesembuhan ini bisa terjadi sampai 2 bulan. Ya, selama fase itu ibu ini mohon maaf penjaringan harus tidur dulu. Kalau misalnya mau jalan-jalan harus pakai kursi roda. Sudah saya lakukan, nanti kemudian ibunya nanti akan kembali 1 minggu kemudian. Ya, ini sudah saya beritahukan bagaimana caranya. Mandinya bagaimana, BAB-nya bagaimana. Kalau buang air kecilnya mungkin bisa pakai pampers, karena pampers dipakai. Tapi BAB dan mandi ini harus punya teknik khusus. Bagaimana caranya mandi, caranya BAB, supaya pembidaian ini tidak sampai kena air. Kalau sampai kena air, iritasi kulitnya.
ya, padahal kontrolnya masih 1 minggu kemudian. 1 minggu kemudian itu adalah untuk mengecek posisi tulangnya, satu. Yang kedua, sudah terjadikah penyambungan pada bagian tulang itu. Karena nanti kalsium akan bekerja dan di dalam proses penyambungan tulang tersebut. Jadi kita masih menunggu waktu. Kira-kira kalau prediksi itu kira-kira sekitar 1,5 bulan sampai 2 bulan. Ya, karena usia juga memperlambat proses penyembuhan. Ya, usianya tambah muda, tambah cepat proses penyembuhannya. Ibu saat meninggal usia berapa? 46. Ya, itu karena akan terjadi proses yang agak melambat. Ya, mungkin sekitar 1,5 bulan sampai 2 bulan lah. Mudah-mudahan itu sudah bisa jalan lagi. Ya. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Ini informasi ini mudah-mudahan bermanfaat bagi semuanya. Tetap jaga prokes, salam sehat. Yes.